The Walking Dead Season 11 Episode 6. Terlihat Connie dan Virgil tengah berlari seolah sedang dikejar sesuatu. Mereka sempat terhenti sebelum akhirnya Connie memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong yang di depannya terdapat sekawanan zombie. Setelah berhasil masuk, Connie segera mengganjal pintu itu dengan tubuhnya meskipun kawanan zombie yang datang semakin banyak. Di Alexandria, Carol, Aaron, dan Rosita tengah mendiskusikan rencana penyelamatan Connie sebelum akhirnya Magna datang menanyakan Kelly. Rupanya Kelly sudah berada di hutan menunggangi kudanya. Kembali ke rumah kosong di mana Virgil tengah menyelisih rumah untuk memastikan bahwa mereka aman di rumah itu. Virgil lalu meminta Connie untuk tidur karena ia sudah beberapa hari tidak tidur. Namun Connie yang merasa masih belum aman menolak untuk tidur. Sementara itu di camp Reaper, terlihat seorang tengah disiksa di sebuah ruangan. Daryl menghampiri Bob yang kemudian meminta Daryl bergantian dengan anak buahnya untuk menyiksa pria itu. Daryl lalu diberikan sebuah pisau untuk memulai memotong bagian tubuh pria itu demi mendapatkan informasi di mana lokasi teman pria itu. Karena pria itu tidak kunjung memberikan informasi, Daryl akhirnya memotong satu ruas jari pria itu dan kembali menanyakan di mana lokasinya. Akhirnya pria itu mengatakan informasi yang Reapers butuhkan. Bob lalu mengutus Lee untuk membawa tim dan memastikan bahwa informasi yang diberikan memang benar. Kembali ke Connie yang tengah menyisir rumah hingga ia masuk ke sebuah kamar mandi. Ia melihat pantulan dirinya di cermin yang ada di sebuah lemari lalu membuka lemarinya. Connie melihat sebuah lubang dan mendadak sebuah mata muncul membuatnya langsung berlari keluar dari kamar mandi. Ia membangunkan Virgil dan berusaha mengatakan bahwa ada seseorang di balik tembok di dalam rumah itu. Di sisi lain, tim Lee tengah sampai di rumah kuning yang dimaksud dan segera membagi timnya untuk mengepung rumah itu. Sebelum ikut masuk, Daryl memberikan kode dengan menggoyangkan kabel listrik di depan rumah. Di dalam, Maggie melihat goyangan kabel itu. Tim Lee tidak mendapat siapapun di dalam. Daryl menyarankan agar mereka tinggal sebentar barangkali mendapat jejak, namun Lee meminta timnya untuk segera menyisir kota barangkali mereka masih di sekitar sana. Di hutan, Kelly menemukan jejak Connie dan tas milik Connie. Ia semakin khawatir dengan kondisi Connie. Ia lalu mengambil tas itu dan segera melanjutkan pencariannya. Terlihat Virgil mengecek lemari, namun ia tidak melihat siapapun dan mengatakan bahwa mungkin Connie hanya berhalusinasi karena belum tidur. Connie berusaha meyakinkannya bahwa ia benar-benar melihat seorang di balik lemari. Hingga akhirnya Virgil mengajak Connie untuk kembali menyisir rumah. Saat keduanya berjalan, mendadak Virgil terkunci di sebuah ruangan membuat Connie semakin panik. Connie lalu berjalan dengan hati-hati hingga akhirnya seorang pria aneh yang mirip seekor hewan tiba-tiba mengejar Connie. Untungnya Connie berhasil masuk ke sebuah ruangan dan mengganjal pintunya. Kembali lagi di tim Lee mengecek rumah dan menyisirnya. Daryl mengecek lantai 2 dan saat turun ia melihat ada sebuah ruang di bawah lantai. Daryl langsung menutupi celah itu dengan sedikit menggeser karpet yang ada di sana. Ia lalu mengatakan bahwa ia bisa melacak kawanan itu yang mungkin pergi ke belakang. Hal itu membuat Carver bingung karena di bangunan lain Daryl ingin menetap karena tidak mau melewatkan sesuatu. Namun di bangunan itu Daryl ingin buru-buru pergi. Jelas saja Daryl melakukan itu untuk menyelamatkan tim Maggie yang tengah berlindung di ruang bawah lantai itu. Untungnya Lee segera menghentikan pertikaian itu. Lee lalu meminta Carver untuk menyisir kembali lantai atas dan memastikan tidak ada yang mereka lewatkan di sana. Setelah Carver pergi, Lee lalu berpesan kepada Daryl agar ia tidak membuat Carver kesal karena biasanya tidak akan berakhir baik. Adegan beralih ke Carol, Rosita, dan Magna yang akhirnya menemukan Kelly yang tengah terjatuh di lumpur.
Magna dengan sedikit kesal mengatakan kepada Kelly bahwa seharusnya ia memberitahu kepergiannya. Kelly lalu memberikan buku catatan Connie dan menjelaskan bahwa ia telah mengunjungi bekas camp Connie yang sepertinya bersama seorang laki-laki yang mengenali Mission. Kelly merasa ada yang tidak beres karena keduanya meninggalkan camp terburu-buru. Kelly terlihat sangat mengkhawatirkan Connie dan Carol langsung menyela Kelly dengan mengatakan bahwa mereka akan menemukan Connie lebih dulu. Setelah memastikan pintunya tidak lagi digedor, Connie lalu turun ke bawah dan melihat sekumpulan tengkorak manusia lengkap dengan tulang-tulangnya. Ia lalu melihat rak di dekatnya bergoyang-goyang hingga sebuah toples kaca jatuh membuat Connie kembali panik. Melihat bayangan pria aneh itu yang semakin mendekat, Connie lalu naik ke atas dan masuk ke sebuah lorong sempit. Rupanya ia kini berada di balik lemari, yang sebelumnya ia melihat mata manusia dari balik lemari itu. Tak hanya Connie, Virgil rupanya juga mengalami serangan yang sama. Ia berusaha mengganjal pintu dengan badannya agar pria aneh itu tidak masuk. Singkatnya, Connie ada di balik dinding ruangan di mana Virgil juga berada di sana. Ia lalu menggedor-gedor tembok berusaha meminta pertolongan Virgil. Virgil yang tidak tahu ada makhluk apa di balik tembok itu mengeluarkan pisaunya untuk berjaga. Dari lubang kecil di tembok itu, Connie melihat Virgil yang mulai mendekatinya. Namun, ia juga melihat pria aneh yang merangkak berhasil masuk dan mendekati Virgil. Connie semakin panik dan menggedor tembok dengan lebih cepat, berusaha memperingatkannya. Akhirnya di depan Connie, pria aneh itu menyerang Virgil, namun Connie tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya. Pria aneh itu tampaknya mencekik Virgil hingga lemas. Connie yang panik lalu menarik perhatian pria itu dengan kembali menggedor tembok sekeras mungkin. Saat pria itu lengah, Virgil lalu mengambil pisaunya dan menusuk perut pria itu yang terus mengerang lapar itu. Virgil kembali menghampiri tembok itu, namun ia malah menusukkan pisaunya ke tembok itu beberapa kali, membuat Connie panik dan berusaha membongkar tembok itu dengan tangannya. Dari bekas pisau Virgil, Connie akhirnya berhasil membuat lubang yang lebih besar dan mengeluarkan tangannya. Virgil menyadari bahwa itu adalah Connie dan ia pun segera membantu mengeluarkan Connie dari sana. Kembali ke Carver yang sudah selesai menyisir lantai atas, dan Daryl mengatakan bahwa kawanan itu telah berlari. Dalam obrolan itu, Daryl lalu mengatakan apa saja yang dipunyai kawanan Reaper dan menyimpulkan bahwa kawanan itu tidak akan kembali. Dari balik lantai terlihat Maggie dan kawanannya masih bersembunyi sambil mendengarkan obrolan Reaper bersama Daryl. Masih saja Carver merasa janggal dengan sikap Daryl. Ketiganya lalu berdebat hingga akhirnya Carver menemukan kejanggalan di lantai yang tertutup karpet. Tampaknya Daryl kurang menutup celah itu dengan sempurna. Carver lalu mendorong Daryl agar menyingkir dari karpet itu. Sayangnya ia tidak menemukan siapapun. Rupanya Maggie dan tim telah berhasil keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, Kelly, Carol, Magna, dan Rosita akhirnya sampai di persimpangan jalan yang Connie lewati kemarin dan terhenti karena mereka bingung akan mengambil jalan kemana. Karena badai akan segera datang, mereka tidak sepakat untuk berpencar dan meminta Kelly untuk menentukan arah mana untuk pergi. Di rumah kosong, Virgil berniat mengeluarkan Connie dari sana dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia memberikan pisaunya kepada Connie dan memintanya terus berlari walaupun Virgil tidak ikut dengannya. Namun Connie menolaknya dan mengatakan bahwa jika harus keluar maka mereka harus keluar bersama-sama. Karena Connie tidak akan mungkin meninggalkan Virgil sendirian di rumah itu. Virgil lalu menjelaskan kisahnya bahwa ia telah kehilangan siapa dirinya sendiri dalam waktu yang sangat lama. Sebelum akhirnya Mission kembali mengarahkan sebuah jalan ke Virgil yang mengarahkannya ke Connie. Virgil ingin Connie juga bisa menemukan jalan pulang ke keluarganya. Namun Connie terus mengatakan bahwa mereka harus pergi bersama. Mereka lalu mendengar kembali suara teriakan makhluk aneh itu dan langsung bersiap dengan senjata masing-masing untuk menghadapi makhluk tersebut. Mereka keluar dan sekawanan makhluk aneh mulai mendatangi mereka.
Connie di depan untuk mencari jalan, sementara Virgil mengatasi makhluk-makhluk aneh itu yang menyerang. Hingga akhirnya Virgil berhasil dilumpuhkan oleh salah satu makhluk aneh itu yang menusuk punggung Virgil berkali-kali. Connie langsung menusukkan pisaunya ke lengan makhluk itu dan segera membawa Virgil turun. Sesampainya mereka turun di bawah, beberapa makhluk aneh itu mulai kembali mendekatinya. Connie lalu membalurkan darah zombie yang ada di depannya ke seluruh badannya sebelum ia membuka pintu depan dan membuat kawanan zombie masuk untuk menyerang makhluk-makhluk aneh tersebut. Connie dan Virgil segera pergi dari sana setelah membereskan makhluk aneh di ruang kosong itu. Sayangnya Virgil yang sudah tidak berdaya akhirnya jatuh ke tanah. Badai akan segera datang dan Virgil meminta Connie segera pergi. Ditambah lagi, beberapa makhluk aneh yang rupanya masih mengikuti Connie dan Virgil keluar. Connie berniat menghalau makhluk-makhluk itu, namun beberapa anak panah lalu melesat ke arah makhluk itu. Rupanya, Kelly yang datang dan menyelamatkan Connie. Kembali ke tim Lee yang kembali ke camp dan menginformasikan kepada Pom bahwa mereka tidak berhasil menangkap siapapun karena mereka berhasil menyelinap pergi. Pom mengatakan bahwa hari ini mereka sukses karena setelah tim Lee pergi, ia berbincang bersama tawanannya dan mendapat semua informasi yang ia butuhkan. Di sana terlihat tawanan Reaper sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun bersambung. Your brothers are dead, and you're not a shot.